tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, melainkan ilmu luar juga, sehingga itu tuh sangat balance dan dan diajarkan tentang moral gitu potensi dari pondok pesantren itu sebagai pendidikan atau dan dakwah Islam yang bermula dari situ gitu, belajar. Jadi banyak orang tua yang menginginkan tuh anaknya mendalami gitu dalam segi ilmu agama, tidak ilmu agama aja sih. Terkadang kan ada banyak pesantren yang berbagai cabang, misalkan dia dalam segi misalkan mau jadi penghafal Quran, berarti dia masuk pondok yang di penghafal Quran, yang pengen jago kitab berarti di pondok kitab. Itu ada bagian-bagian tersendiri, dan itu sangat berperan dalam generasi ulama keterusnya gitu, penerus ulama gitu. Dari situ bisa belajar gitu. Dan dari dunia internasional pun itu sangat berpengaruh, karena apalagi di dunia di kayak negara Eropa gitu ya, karena sangat minim umat Islam tuh di negara Eropa, sehingga ketika dia orang Islam ada beberapa yang di pesantren nggak kayak waktu itu saya pernah ke Gontor, itu ada beberapa dari santriwatinya itu dari kalangan luar negeri seperti Amerika, terus dari Brunei, pokoknya dari berbagai kalangan gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya pesantren itu sangat berpengaruh sekali untuk di Indonesia maupun di internasional gitu. Apalagi di khususnya Indonesia, kayak misalkan Arab ataupun negara-negara yang memang banyak maksudnya lebih banyak penduduk Islamnya gitu. Kan apalagi kalau di Indonesia tuh, apalagi untuk sekarang kan ya, kalau sekolah umumnya itu nggak terlalu terjunin didalemin dalam segi ilmu agamanya. Jadi kayak cuman kayak gini aja gitu, nggak terlalu dalam. Kan kalau di pesantren tuh kita kayak didalemin, nggak cuman belajar bagaimana cara baca Al-Quran, tapi diajarin kayak tajwidnya gimana, terus kayak memahami dalam isi kandungan Al-Quran gimana, seperti belajar ilmu alatnya, nahwu, shoroh, balago, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh dan berperan untuk Indonesia dan di dunia ini gitu, Kak. Itu sih dari pandangan aku, mungkin ada yang bisa menanggapi atau bisa menambahkan. Iya, terima kasih Kak Wilda atas jawabannya. Berarti yang Kak Wilda jelaskan itu bagaimana peran Islam di dunia pendidikan dan eksistensinya itu di dunia atau dalam pendidikan pesantren gitu ya, oleh para santri. Nah, kemudian mungkin dari konteks pertanyaan aku juga dimaksudkan untuk bagaimana nih Kak peran Islam di sekarang ini yang justru lebih jauh dari sekedar pendidikan di dunia pesantren gitu. Karena kan kalau kita lihat dulu seperti pergerakan atau pergerakan revolusi dari umat Islam terdahulu kayak ikut jihad lah dan sebagainya gitu kan. Terus mungkin dari segi politik yaitu dengan pembangunan sebuah lembaga gitu. Nah, kemudian gimana nih Kak kalau sekarang gitu eksistensi peran Islam tuh harusnya tuh seperti apa gitu? Yang mana sekarang juga diklaim bahwasanya kita ini sedang perang dingin gitu ya kan. Sebenarnya kita tidak terlihat perang tapi dalam kasat mata gitu kita sedang berperang dan sebagainya. Seperti itu aja sih Kak. Gimana nih Kak, mungkin pendapat Kakak lebih jauh terkait hal itu? Hamidah izin menanggapi boleh? Iya, silakan Kak. Iya, punten Bapak dan teman-teman. Jadi gini, dulu Islam itu maju karena Islam itu nggak belajar ilmu tentang Islam itu sendiri.
dulu kayak apa Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, mereka nggak belajar tentang nahu, tentang sorof, enggak gitu. Mereka tuh juga belajar tentang astronomi, mereka juga belajar biologi, mereka belajar kedokteran, mereka belajar fisika. Itu yang ngebuat Islam itu maju, itu yang ngebuat peradaban itu jadi berkembang gitu. Nah, sedang kita tuh sekarang bukan bermaksud gitu ya, mungkin pondokan gitu lebih ke masuk-masukin ilmu-ilmu seperti kayak fisika, biologi. Jadi lulusan pondok itu nggak mesti iya lulusan pondok bisa emang notabene jadi ustadz, tapi ustadz yang ustazah yang apa ya jadi dokter gitu-gitu. Itu yang ngebuat nanti peran Islam itu jadi makin tinggi gitu derajatnya. Jadi jadi itu jadi peradaban yang maju gitu. Jadi Indonesia yang lebih maju gitu, Kak. Mohon koreksinya. Oh, ya baik Kak. Berarti dari modernisasi Islam ya kayak terus diikuti ya seiring era globalisasi ya. Ya jadi lebih berpikir terbuka gitu. Oke Kak. Terima kasih pendapatnya Kak Winda. Terima kasih Kak Winda pendapatnya. Baik Kak, aku pengen menjawab dari pertanyaannya Kak Winda yang tentang itu ya kayak pertanyaannya tuh tentang apa? Bagaimana pendapat bahwasanya kalau apa di sekolah tuh yang pendidikan agama itu yang akan dihapuskan, apakah itu ide yang bagus atau justru membahayakan Indonesia di kemudian hari? Kalau dari segi pendapat aku, pandangan aku itu sebenarnya nggak bagus ya, karena agama itu adalah suatu pondasi dari diri kita. Kayak gini, kita agama tuh petunjuk bagi diri kita untuk hidup kita gitu. Jadi kalaupun ilmu agamanya dihapus, kita tuh nggak bisa mengontrol dalam kehidupan kita sendiri, karena dari agama pun sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalaupun dihapus, banyak jadi gini loh, zaman sekarang aja yang banyak mempelajari, yang maksudnya yang masih belajar ilmu agama yang lebih umumnya tuh di sekolah-sekolah luar ya, itu akhlaknya aja minim. Apalagi kalau kita hapus dalam segi pendidikan agama itu tersendiri gitu. Sekarang tuh kayak pendapat aku atau masih di sekeliling dalam lingkungan aku itu tuh sekarang udah dikit banget anak yang ingin belajar agama gitu tanpa ada tuntutan dari orang tua yang dari keinginan diri sendiri, sehingga dalam kultur akhlaknya tuh kayak kurang gitu. Jadi kalaupun emang dihapus, menurut aku itu sangat bahaya sekali sih, karena sekarang tuh zamannya tuh udah bener-bener orang-orang tuh ngikutin zaman banget, kayak misalkan agama tuh kayak nggak terlalu diituin banget gitu, kayak lebih condong ke ini ke itu gitu. Jadi menurut aku tuh agama tuh suatu pondasi buat diri kita, buat tuntutan kita. Kayak misalkan kita nih kan banyak nih, misalkan lingkungan kita ada yang minum khamar, kan kalau orang berpendapat itu kan biasa aja karena mereka udah ngelakuin hal yang biasa. Tapi ketika kita ingin mencoba, tapi kita dalam agama kita sendiri pun dilarang dalam meminum itu, narkoba dan lain sebagainya, itu dilarang. Jadi dari sini kita bisa gimana ya? Bisa membatasi gitu karena adanya peraturan dari agama kita tersendiri. Coba dari orang-orang yang hanya mengenal agama, ya udah mengenal aja, tidak tahu kayak misalkan peraturannya yang benar kayak gimana, itu pasti hidupnya bakal berantakan gitu. Allah bakal ngasih rahmat kepada orang yang ingin mencari rahmat gitu. Jadi
kalau dari kitanya aja nggak mau, Allah nggak bakal ngasih gitu. Jadi seperti itu Kak, menurut aku tuh nggak bagus ya kalau misalkan dari pendidikan agama itu dihapus gitu. Gimana penerusnya nanti? Masa iya yang jadi penerusnya, maksudnya gini loh, yang cuma diandelin anak pondok aja, kan bisa anak-anak luar, Oke, gitu. Dia kan teman-teman, halo. Kamu tahu berita bahwa itu dihapus di mana? Mohon maaf Pak, saya lihat info terbaru itu nggak ini kok Pak, nggak valid Pak. Ya iya, ngapain ngomongin sesuatu yang nggak benar, buat apa sih? Buat apa gitu loh? Mendiskusikan sesuatu yang memang nggak benar, buat apa? Dan tidak mungkin itu bisa dihapus. Apalagi kita ada Kementerian Agama, itu aja kan satu kementerian. Jadi nggak mungkin ada penghapusan terhadap agama. Itu biasanya isu-isu aja sih. Nggak usah didengerin gitu. Kalian itu kan saya tahu WA-nya dari mana kemana. Jadi kalian harus cerdas ketika melihat informasi gitu. Makanya bukan kalian aja yang kena hoax gitu. Institusi agama di Jakarta juga ada yang kena. Yang sekarang sudah didatangi sama Menteri Nadiem kan sekarang. Sudah didatangin untuk mengklarifikasi. Karena saya tahu siapa yang membuat roadmap itu. Dan saya pun pernah diajak diskusi untuk membuat roadmap pendidikan itu. Jadi agak lucu aja. Kalau kalian masih mendiskusikan sesuatu yang nggak ada, ngapain gitu? Udah nggak ada kok. Yang lain, kira-kira ada yang lain nggak? Pulang dari sekolah, bukannya lihat ada tukang balon. mungkin kata-kata yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Hah? Iya, Kak Wilda suaranya agak nggak kedengeran, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan teman-teman. Temennya ada 2 orang, ingin balon juga. Temennya ada 2 orang. Karena boleh gambar lain ya, ini bukannya kira-kira jadi ada berapa? Sama beli 3, sama beli 2. Ada lain nggak, teman-teman? Ya, teman-teman gini. Coba deh teman-teman, ketika kita kan banyak, kalian harus bisa membedakan antara Islam sebagai sebuah agama dengan orang-orang Islam. Islam sebagai ajaran agama dengan Islam sebagai penganut agama. Itu kalian harus bisa membedakan itu. Yang dimaksud dengan kemajuan Islam itu apakah agamanya, apakah penganutnya yang semakin besar. Itu yang harus kalian, teman-teman. Diskusi kalian dari tadi itu apanya gitu loh. Saya agak, kalau kita bicara agama Islam dari awal dulu secara prinsip tidak ada yang berubah kan gitu teman-teman. Jadi prinsip Islam itu kan selama dia bersyahadat, selama dia sholat gitu kan, dia mengerjakan amalan-amalan yang masih secara prinsip ya itu nggak ada masalah kan gitu teman-teman. Malahan kalau dia tidak sholat, tidak puasa pun selama dia bersyahadat kita tidak boleh mengatakan kafir, dia sesat, ya sudah gitu loh. Dia adalah orang Islam yang tidak mengamalkan sebagian ajaran Islam, kan itu aja.
Berbeda dengan Islamnya. Islamnya ya dari dulu sampai sekarang ya begitu. Cuman metodologi penganutannya yang berbeda gitu. Contoh misalkan di Saudi Arabia mazhab fikihnya Hambali, di Afrika Hanafi, di Indonesia mayoritas Syafi'i misalkan gitu. Kan itu saja. Di di Saudi Wahabi kan gitu. Terus kemudian kalau di Indonesia adalah untuk akidahnya untuk akidahnya itu adalah Asy'ari dan Maturidi gitu kan. Nah kan itu sudut pandang bagaimana orang-orang memahami agama gitu kan. Di Saudi Arabia mengharamkan tasawuf. Kalau Wahabi Salafi kan mengharamkan tasawuf, teman-teman. Akan tetapi di Indonesia apa teman-teman, kalau di Indonesia kita malah menganjurkan untuk kan gitu. Kita makanya di Indonesia itu ada 3 dalam beragama. 1 kita berakidah, akidahnya adalah Asy'ari Maturidi. Kemudian fikihnya 4 madhab, tapi mayoritas adalah Syafi'i. Sedangkan tasawufnya adalah Imam Ghazali sama Junaidi. Itu dengan cara kita beragama gitu, teman-teman. Sudut pandang kita beragama. Kalau dilihat dari amaliyahnya, orang-orang cara berpikirnya, itu kita bersumber pada itu. Walaupun kalau kita tanya ke ibu-ibu di pasar, Bu, ibu agamanya Islam ya? Ibu tasawuf enggak? Enggak, tanyakan kayak gitu teman-teman, enggak ngerti dia gitu. Ibu akidahnya Asy'ari sama Maturidi, ya ibu-ibu itu enggak tahu. Akan tetapi dari fenomena yang kita baca, gimana caranya orang Indonesia itu berpikir mengenai Tuhannya, cara berpikir bagaimana dia memahami nasib saat ini dan lain sebagainya, itu lebih cenderung ke Asy'ari Maturidi secara akidah. Amaliyah, sholatnya, segala kebanyakan adalah Syafi'i, akan tetapi mengakui 4 madhab misalkan. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan ini dulu. Apakah kalian ketika bicara Islam, kemajuan Islam, pengertian agamanya, atau orang-orang Islamnya yang semakin bertambah banyak gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami dulu itu. Jadi saya agak bingung tadi Rancu, yang dimaksud apa sih? Kalau semakin Islam itu dikatakan jaya semakin luas, orang banyak yang beragama Islam, sekarang kalau kita lihat Islam itu, ingat ya, di Indonesia aja kita mayoritas, di dunia kita ini minoritas. Cuman berapa miliar gitu loh. Indonesia itu. Di Indonesia kita memang mayoritas, ingat teman-teman. Tapi kalau kita hitung umat Islam dunia, kita sebenarnya minoritas gitu. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang kita harus pahami. Kita mau memahami kemajuan Islam dari sudut apa dulu, itu yang paling penting. Orangnya yang bertambah banyak, atau ajaran-ajaran Islam itu diserap oleh orang-orang. Lihat deh, zaman masa Rasul, kenapa Islam bisa maju, teman-teman? Karena Islam itu melakukan revolusi yang disebut dengan revolusi moral, kan gitu, teman-teman. Yang tadinya dalam ketataan sosial itu dipisahkan, mana orang kaya, mana orang miskin. Kemudian status manusia itu terbagi menjadi majikan dan budak, misalkan kan gitu teman-teman. Terus perempuan itu dipinggirkan. Perempuan kan bayangkan, zaman masa Rasul dulu sebelum jadi nabi, itu kan perempuan itu salah satu yang nggak ada artinya. Nggak punya waris, kayak barang, bisa dipindah-pindah kan gitu. Istri ini bisa dipindahkan ke kan gitu teman-teman. Makanya kemudian adat Arab masa itu
sebelum ada kenabian itu kan kayak barang gitu, bisa dipindah tangankan. Gitu. Nah, ini teman-teman esensi dari beragama adalah kalau saya lihat ada dari Nabi Muhammad adalah bagaimana kemanusiaan itu bisa berjalan. Justru itu kan yang diajarkan oleh Nabi gitu. Kemanusiaan itu gitu loh. Bukan cuman pada formalitas agamanya. Makanya kemudian kenapa perlawanan di Mekah itu begitu berat kepada Nabi? Bukan persoalan tauhidnya, bukan persoalan agamanya. Justru persoalan di mana status dan peran orang yang pada masa itu disebut kaum ningratnya Arab itu bisa digugat oleh Nabi gitu kan. Bahwa perbudakan itu harus dihapuskan, terus kemudian perempuan itu derajatnya, yang tadinya istri bisa 50 kemudian diperkecil menjadi 4, kemudian perempuan yang tadinya tidak punya hak waris menjadi punya hak waris, kan itu sesuatu yang hebat gitu teman-teman. Kalian jangan berpikir kalian yang sekarang, tapi coba kalian pikir ketika masa Nabi dulu gitu. Itu berat sekali teman-teman, perlawanannya berat sekali. Masa Mekah itu baru masalah tauhid aja udah seperti itu kan gitu loh teman-teman. Itu cuman bicara bahwa itu kan penguasa keagamaan itu berkolaborasi dengan orang-orang kaya sehingga Lata dan Uzza dan lain sebagainya sampai ada 360 berhala di Mekah. Itu kan sesuatu sebenarnya antara apa sih namanya? Penguasa keagamaan dan penguasa sosial itu berkolaborasi gitu. Pada masa itu muncullah Nabi Muhammad yang mengajarkan dengan satu Tuhan, bahwa kita sama-sama manusia apa sih kita sama-sama sebagai biasa kan gitu. Itu kan sesuatu yang hebat. Jadi inti dari ajaran agama awal dari Nabi Muhammad adalah kemanusiaan itu sendiri gitu teman-teman. Untuk menyatukan itu dengan ajaran tauhid kan gitu teman. Jadi kalau saya memahaminya itu. Nah, ketika tekanan sosial begitu secara politik dan sosial di Mekah itu begitu berat, kemudian hijrah. Teman-teman coba bayangkan hijrah itu. Hijrah ke Madinah. Apa yang oleh Nabi di sana? Apakah semua orang Yahudi, Nasrani harus masuk Islam? Kan tidak. Yahudi silahkan menjadi Yahudi asalkan yang baik gitu kan. Kristen menjadi yang baik termasuk orang Islam pun gitu loh teman-teman. Jadi justru masa-masa kalau kalian baca 40 hal dalam Piagam Madinah itu pun tidak ada satupun cerita bagaimana orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani masuk Islam. Nggak ada itu, teman-teman. Akan tetapi coba kalian nih apa sih namanya baca apa Piagam Madinah. Ada nggak itu ada nggak klausul yang mengatakan Yahudi harus masuk Islam, Kristen harus masuk Islam, ada nggak? Coba baca Piagam Madinah, searching coba di Google sama kalian. Coba baca kamu satu persatu. Itu kan ada 47 pasal itu Piagam Madinah itu. Nah, di Piagam Madinah itu tidak ada satupun diharuskan. Akan tetapi justru Rasulullah memberikan hak asasi terhadap setiap orang. Silahkan beragama masing-masing. Gitu loh teman-teman. Yahudi menjadi Yahudi, Kristen menjadi Kristen. Malah coba yang paling hebatnya lagi teman-teman dalam Al-Quran itu orang Yahudi dan orang Kristen diistilahkan ahlul kitab. Coba dalam Al-Quran kan mereka disebutnya ahlul kitab teman-teman. Kalau teman-teman bicara bahwa
Enggak begitu, Pak. Kristennya enggak seperti itu. Kristen, tauhid juga. Tidak mungkin Al-Qur'an menjelaskan tentang salisun salasa, tentang trinitas. Tidak mungkin Al-Qur'an berbicara dengan Isa bin Maryam misalkan, teman-teman. Jadi isu-isu masa lalu pun ada, sama sekarang gitu kan. Bagaimana kitab-kitab mereka ada rubah dan lain sebagainya. Maka jadi kisah-kisah itu ada dalam bagaimana kitab Taurat itu yahmilul asfaro, kan begitu teman-teman. Diistilahkan seakan-akan kitab itu ditaruh di punggungnya keledai, seakan-akan kan begitu teman-teman. Jadi masa itu pun ya begitu, Trinitas sudah ada dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad tetap menganggap mereka sebagai ahlul kitab kan gitu teman-teman. Nah, apa yang diatur oleh Nabi Muhammad di perjanjian Madinah teman-teman adalah pengaturan sebagai sebuah komunitas. Pengaturan sebagai sebuah komunitas. Yuk kita bersatu deh gitu. Apa namanya, contoh bagaimana kita hidup menjadi sebuah komunitas bersama walaupun dalam keadaan berbeda. Walaupun dari sisi kepercayaan, keyakinan berbeda gitu teman-teman. Coba lihat Piagam Madinah itu. Tidak ada yang kan bagaimana kehidupan. Gitu loh teman-teman. Coba kita Piagam Madinah. Kalian ada nggak, punya nggak? Ini lagi di searching, Pak. Hah? Lagi di searching. Iya, lagi di searching. Di Google aja cari. Ya, Pak, udah ada, Pak. Apa coba di situ, coba baca. Yang pasal berapa, Pak? Terserah dari ini aja, coba. Piagam Indonesianya aja kan, Pak? Ya Indonesianya aja lah. Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yastrib Madinah dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Pasal 1. Sesungguhnya. Bentar. Halo. Coba ya, teman-teman baca secara rinci. Piagam Madinah ini disusun itu satu oleh umat Nabi Muhammad yang dari Mekah, kemudian yang ada di terus kemudian umat Islam yang ada di Madinah dan orang-orang yang mengikuti. Bayangkan teman-teman, itu kan sangat universal, siapapun yang mau ikut janjian ini. Paham teman-teman sampai situ? Itu keren. Itu keren teman-teman. Tidak ada satupun kalimat. Coba pasal 1 apa? Pasal 1, sesungguhnya mereka satu umat yang lain dari komunitas manusia lain. Nah, bayangkan teman-teman. Jadi bukan cuma Islam di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, itu dijadikan satu umat. Gitu loh teman-teman. Satu bangsa maksudnya gitu loh teman-teman itu. Umat di situ kan bangsa. Terus kan? Pasal 2, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka. Dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Terus, coba itu diatur persoalan perang itu. Terus kemudian? Pasal 3, Banu Auf sesuai dengan keadaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula.
dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Coba teman-teman, itu kan pasal selanjutnya sama juga kan? Ya, Pak. Pasal 4, Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka Terus seperti ada semula. Khazraj juga. Di situ ada Yahudi nggak di situ? Masih deretannya masih Banu-Banu, Pak. Ya, Banu-Banu itu kan sebenarnya karena memang di Arab dulu itu adalah lebih kepada kabilah, kelompok-kelompok yang itu lebih kepada kekeluargaan, klan, kekeluargaan gitu loh. Makanya Banu gitu. Agama itu ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Coba yang di akhir-akhir coba. Ini pasal 20 ada tentang Quraisy, Pak. Quraisy itu kan lebih kepada sukunya Nabi Muhammad. Ini Pak ada yang kaum Yahudi, Pak. Nah, baca. Pasal 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Terus. Pasal 25. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaumnya. Coba kalian dengarkan itu. Kaum sama-sama kita membiayai negara. Yang kedua, masa perang ya kita sama-sama biayai. Kemudian yang keduanya apa? Menjadi satu umat. Teman-teman bisa bayangkan hebatnya Nabi Muhammad saat itu. Itu yang disebut oleh ini beberapa Maslow kalau nggak salah, itu adalah sebagai sebuah kontrak sosial. Jadi Nabi Muhammad itu adalah peletak batu pertama bagaimana berbangsa, bagaimana bernegara dalam konteks multikulturalisme atau pluralisme, teman-teman. Saya lebih condong pada pluralisme Nabi Muhammad itu, bukan multikulturalisme. Beda antara multikulturalisme dengan dengan pluralisme. Kalau kulturalisme adalah itu teorinya adalah teori melting pot gitu. Jadi semua budaya disatukan menjadi budaya baru. Kalau yang ini adalah salad bowl. Salad bowl itu, lihat teman-teman. Kalian tahu salad nggak? Halo? Salad buah, Pak. Hah? Iya, tahu, Pak. Tahu kan salad kan? Salad itu sayurannya masih tetap sayuran nggak? Masih kan? Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Buah-buahannya masih tetap buah-buahan kan? Masih, Pak. Nah, jadi dalam teori itu salad bowl itu jadi budaya itu ya tetap Yahudi menjadi Yahudi. Ini nggak ada pemaksaan menjadi sama gitu loh teman-teman. Gitu. Dalam kehidupan sosial tuh harus begitu gitu loh. Jadi kita tidak boleh memaksakan mengatakan kamu orang kafir, ya jangan gitu loh, dalam konteks sosial ya. Dalam konteks politik. Jangan kita mengatakan itu, justru kita sama-sama bareng-bareng ayo hidup sama-sama gitu teman-teman. Bagi negara dan lain sebagainya. Jadi satu umat, bayangkan. Wah, itu keren Nabi Muhammad itu. Gara-gara itu banyak orang Yahudi masuk Islam. Gara-gara itu banyak orang Kristen masuk Islam pada saat itu. Sehingga seperti kalian lihat sekarang gitu loh. Islam menjadi agama mayoritas gitu. Jangan pikir Kristen Yahudi sekarang tidak ada di Saudi, ada masih sampai sekarang. Walaupun dalam kelompok-kelompok kecil. Masih ada gitu loh teman-teman. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau saya memahami Nabi Muhammad adalah bukan dari sisi keagamaan saja, akan tetapi dari sisi sosial dan politik pun mempunyai peran yang begitu hebat. Makanya kenapa dia adalah
disebut dengan orang yang berpengaruh, sangat berpengaruh di dunia gitu. Nah, nomor 1 di dunia. Kenapa? Beliaulah Nabi Muhammad yang memberikan contoh peletak batu pertama bagaimana membangun sebuah bangsa di dan perbedaan gitu loh teman-teman. Itu yang harus dipahami. Gitu. Itu tanpa harus memaksakan keyakinannya. Walaupun dia sebagai nabi, nabi tidak pernah memaksakan keyakinan itu gitu loh. Yang Nabi Muhammad, coba deh, terjadi perseteruan segala macam terhadap masyarakat Mekah masa itu adalah, coba lihat, karena memang kekuasaan, karena persoalan politik. Bayangkan nabi Tuhannya yang tadinya banyak, tahu-tahu harus jadi satu, berarti kan kaum agamawan pada masa itu dia harus melepaskan keyakinan itu. Persoalannya kekuasaan beragamaan itu gitu loh teman-teman, yang jadi masalah. Bukan pada agamanya, tetapi penguasa-penguasa agama dan penguasa politik yang pasti akan tersingkir gitu teman-teman. Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau udah urusan itu pasti urusan duit jatuhnya, urusan ekonomi. Kalau di Mekah orang Islam semua, terus kemudian itu yang jualan patung gimana gitu kan. Berhala bagaimana? Yang tadinya minta-minta tolong ke dia nggak bisa kan gitu teman-teman. Hilang. Secara ekonomi mereka terugikan. Secara politik mereka pun terugikan. Itu aja persoalannya. Tapi ketika Nabi Muhammad ke Yasrib, pada saat itu yang sekarang Madinah, letak dasar bagaimana bernegara, berbangsa sudah diletakkan. Di mana Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan keyakinannya, akan tetapi bagaimana keyakinannya justru mempermudah agama-agama lain pun berkembang gitu loh teman-teman. Gitu. Itu yang menarik dari piagam Madinah teman-teman. Coba kalian baca perlahan-perlahan gitu loh. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Nah, kayak nahi munkar tadi, saya agak lucu aja, nahi munkar menghilangkan, memusnahkan ya. Di mana ada yogoyir itu bukan memusnahkan tapi merubah teman-teman. Coba tadi di siapa itu kelompok 11 ketika man ro'a minkum mungkaran fal yugoyir biyadihi wa ilam yasri fa bilisani wa ilam yasri fa biqalbi. Itu diartikan yugoyir di sana adalah menghilangkan, menghapuskan. Coba deh, betul nggak tadi? Kelompok 11. Halo? Ketika melihat kemungkaran maka dihilangkan, dihapuskan kan gitu. Bukan, yugoyir itu kan merubah teman-teman. Jadi bukan kita memusuhi orang yang berbeda dengan kita, tapi bagaimana merubahnya gitu. Yang tadinya ini menjadi ini gitu kan. Itu kan nanti pada metodologi dakwah gitu teman. Nah inilah teman-teman sebenarnya menginspirasi para ulama masa kemerdekaan. Jadi ingat ya, sebelum ada Sumpah Pemuda, kita itu belum ada Indonesia teman-teman. Itu baru Nusantara gitu teman-teman. Setelah Sumpah Pemuda itulah muncul yang disebut dengan secara resmi Indonesia ada gitu loh teman-teman. Bahwa kita dulu kan pergerakan masih sendiri-sendiri. Tapi kemudian setelah pemuda bersumpah itu menjadi satu. Kenapa sih? Yang menariknya lagi, walaupun Islam mayoritas, tapi kenapa kok kita justru bukan menjadi agama gitu, nggak kayak Iran gitu kan, nggak kayak Saudi. Kenapa teman-teman? Itu yang menarik juga teman-teman. Kita tidak seperti Timur Tengah, yang negara-negara yang dilandaskan pada agama, gitu. Sorry, secara formal gitu, kayak Iran, kayak Saudi Arabia. Karena apa teman-teman yang terjadi ketika satu kekuasaan itu
pemahaman satu landasan, maka dia akan menghabiskan gitu loh teman-teman. Kayak Syiahnya pun Syiah mana. Nah itu pun kemudian kan gitu teman-teman. Ketika Wahabi menguasai Saudi Arabia, maka menghabisi pemahaman-pemahaman yang lain. Coba kalian baca sejarah. Dulu Mekah itu ada yang namanya itu kholaqah-kholaqah dari 4 madhab. Baik itu dari Syafi'i, dari Hanafi, dari Maliki, dan Hambali. Gara-gara Wahabi itu lebih ke Hambali, maka yang 3 dihilangkan. Teman-teman bisa bayangkan seperti itu. Begitu pula di Indonesia, andaikan Indonesia adalah pahamnya agama, dan paham agamanya adalah paham agama tertentu, maka apa yang terjadi? Yang berkuasa itulah yang akan menghilangkan semuanya. Yang terjadi adalah penindasan, kan begitu teman-teman. Ideologi takfiri itu kan ideologi mengkafirkan orang karena berbeda, baik dari sisi maupun dari sisi pemahaman. Kan gitu. Kenapa Aisyah dikafirkan oleh Khawarij? Kenapa Sayyidina Ali dikafirkan oleh Khawarij? Karena mereka menganggap setiap yang berbeda dengan mereka, maka itu adalah kafir. Kan gitu teman-teman. Sekarang bahasa halusnya dibid'ahkan oleh orang-orang salafi. Jadi orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka amaliyahnya, maka amaliyah yang berbeda itu menjadi bid'ah, kan gitu teman-teman. Kan lucu gitu. Makanya wajar tuh kalau yang kunut, yang tahlil itu bagi mereka adalah dibid'ahkan. Dalam konteks mereka kan kullu bid'atin dol wa kullu dolalatin finnar. Jadi kita masuk neraka semua tuh, orang-orang yang tahlil, yang kunut, yang ini karena berbeda dengan mereka menjadi kafir, kan gitu. Sama aja kayak kafir loh, jatuhnya masuk neraka. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Nah, para ulama masalah itu, apalagi Khadir Syekh Hasyim Asy'ari, itu beristikharah dan sudahlah. Negara kita negara yang bukan negara agama, akan tetapi bukan juga negara sekuler kayak Barat. Makanya kemudian kenapa Pancasila itu diterima? Karena Pancasila itulah yang membuktikan ideologi bangsa. Di mana bangsa kita bukanlah bangsa yang berlandaskan bukanlah bangsa yang mengusung ideologi agama dan tidak mengusung ideologi sekuler. Kita pun mengusung agama dan kita pun hal-hal yang lain pun kita usung selama itu bisa diadopsi oleh kita. Gitu loh teman-teman. Makanya kemudian sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman? Karena ingat kita pun sangat menerima dengan perbedaan gitu. Pun silahkan gitu. Jadi itu teman-teman yang harus kita pahami gitu. Apalagi kalau kalian lihat institusi negara kita, itu kan ada yudikatif, trias politika kan kita menganutnya. Ada yudikatif, ada eksekutif, dan ada legislatif. Itu nama-namanya mengambil dari Islam. Majelis Permusyawaratan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bayangkan, majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah dari bahasa Arab, dari bahasa-bahasa Islam gitu teman-teman. Rakyat itu aslinya dari kata-kata ra'iyah. Gitu loh teman-teman. Kaidah usul fikihnya? Al-imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Yang namanya imam, pemimpin, itu atas ra'iyah, maksudnya rakyat, orang-orang yang dipimpinnya, itu pasti mengutamakan kemaslahatan, manutun bil maslahah. Utamakan kemaslahatan, gitu loh teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu ketika memutuskan sesuatu, yang paling penting apa? Ini adalah maslahah
untuk yang dipimpinnya gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus paham itu. Nah, DPR, Dewan. Dewan itu kan dari kata bahasa Arab juga, diwan. Gitu loh kan. Diwan. Permusyawaratan rakyat sama gitu teman-teman. Bayangkan, itu kan keren gitu. Sebenarnya kita sudah, kalau bicara Islam, sudah Islami gitu loh. Jadi, coba teman-teman lihat, ada tidak salah satu undang-undang di negara kita yang menghabisi umat Islam? Kira-kira ada nggak? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada teman-teman, tidak ada. Malah bank syariah sekarang, bayangkan teman-teman, sekarang bank-bank syariah yang plat merah, contoh misalkan BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, itu sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu kan keren teman-teman. Hampir seluruhnya syariah itu banyak sekali. Banyak. Jadi secara undang-undang nggak masalah. Justru yang bermasalah orang Islamnya. Orang-orang Islamnya itu banyak masalah. Gitu loh teman-teman. Kayak tadi, kita mau percaya dengan cerita-cerita yang seharusnya kita mau melihat kembali, benar nggak sih berita-berita ini gitu loh teman-teman. Tadi bahwa dalam roadmap itu agama dihilangkan misalkan. Mana itu ceritanya? Nggak ada itu. Yang kemarin yang lebih lucu lagi, bahwa pemerintah melegalisasi miras misalnya. Padahal tidak. Gitu loh, bahwa itu adalah, bedakan legalisasi dengan pengaturan teman-teman. Bedakan itu. Itu harus dibedakan. Yang justru yang mengundang-undangkan itu adalah dulu zaman masa SBY itu diundangkan. Tapi produksinya tidak diatur. Harusnya diatur. Seharusnya umat Islam berjuang di DPR atau di MPR. Di DPR, mohon maaf, karena legislasi itu adalah domainnya. Legislasi itu untuk pembuatan undang-undang, seharusnya. Dengan MPR misalkan, bagaimana caranya legalisasi yang pada masa SBY itu dilegalkan, itu kemudian itu. Bukan kemudian yang pengaturannya. Kalau pengaturannya ini terjadi lebih keren teman-teman. Oke, undang-undang ada tapi diaturlah. Itu yang namanya pabrik pindahin ke Papua, ke NTT yang memang mereka memperbolehkan gitu kan. Mereka memang ya begitu gitu kan. Agamanya kan tidak ada larangan gitu loh teman-teman. Gitu, diatur jangan dekat-dekat umat Islam, tidak ada di Jawa, tidak ada di Sumatera, tidak ada di Kalimantan, gitu loh teman-teman, pabrik-pabrik itu. Itu kan itu pengaturannya gitu teman-teman. Coba baca undang-undang perlahan-lahan gitu, jangan ribut. Ini tahu-tahu diributin. Wow, kita nggak ngerti, baca undang-undangnya enggak gitu kan. Jadi saya sih melihat sekarang teman-teman, yang sangat penting adalah literasi kita. Jadi kita jangan emosional dulu, baca dulu deh. Benar enggak ada ini? Jadi kalau diskusi enak gitu. Ngapain kita diskusi padahal barangnya enggak ada gitu. Gitu. Itu yang Nah, teman-teman sekarang contoh misalkan justru Indonesia teman-teman sekarang dijadikan role model oleh negara-negara luar gitu loh teman-teman. Kenapa disebut dengan role model? Karena bayangkan Indonesia mayoritas hampir 10% adalah Islam. Tapi tidak tidak menjadi negara agama, tidak mau disebut dengan negara agama dan tidak pula menjadi negara sekuler gitu. Jadi Islam di Indonesia adalah sebuah negara di Indonesia adalah negara yang justru keyakinan, kepercayaan apapun gitu silahkan selama dia ingin menjadi warga negara Indonesia gitu. Makanya semuanya disebut warga negara, mau apapun, mau Kristen kayak mau Yahudi ya warga negara gitu.
Nggak usah dikafir-kafirkan gitu, biarkan saja itu urusan Tuhan lah. Tapi esensi dari agama itu diamalkan gitu loh. Itu masuk ke dalam undang-undang walaupun dengan bahasa yang berbeda, teman-teman. Makanya institusi-institusi agama itu tidak pernah dilarang oleh negara. Di mana ada pesantren yang dilarang, di mana kan nggak ada, teman-teman. Tapi institusi yang dilarang adalah institusi yang mengganggu negara gitu loh, teman-teman. Gitu. Jadi orang Islamnya silahkan jadi presiden, nggak pernah ini. Siapapun agamanya, apapun ya silahkan saja. Kalau saya tidak milih orang yang kena dasar agama, apa itu boleh? Boleh saja. Jadi kalau kalian memilih pimpinan dari sisi agama, ya boleh. Dari sisi apapun ya silahkan. Selama undang-undang tidak menyalahkannya. Ya bahasa Gus Dur gitu, Indonesia ini negara Indonesia adalah negara bukan negara agama, akan tetapi bukan pula negara sekuler gitu loh, teman-teman. Kita adalah muahadah, jadi negara kesepakatan, negara kontrak sosial yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika membuat Piagam Madinah gitu loh, teman-teman. Tapi negara pun berhak untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu apabila ada satu kelompok yang mengganggu ini gitu loh, teman. Itu. Jadi kenapa HTI dibubarkan? Contoh misalkan, kenapa HTI dibubarkan? Karena HTI akan melakukan formalisme agama. Itu satu. Yang kedua, justru Indonesia, kalau HTI berkuasa, maka Indonesia menjadi negara bagian dari negara global gitu loh. Kan HTI, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan begitu, teman-teman. Itu loh, kenapa itu harus dihabisi ya begitu. Termasuk juga FPI itu. Karena FPI melakukan berhadap-hadapan dengan negara. Apabila negara tidak ini, maka kami akan melakukan, kan gitu, teman-teman. Pidato terakhirnya Habib Rizik. Itu yang jadi masalah. Kami akan penggal, kan gitu, teman-teman, sampai bilang kayak gitu. Coba kalian dengarkan kembali ceramah terakhirnya Habib Rizik. Itu kan seakan-akan negara dihadap-hadapkan gitu. Itu yang tidak boleh, bahwa agama tidak justru mengkompir agama. Itu yang paling penting. Yang paling begini, kenapa sih namanya Habib Rizik itu digitukan? Misalkan teman-teman, coba teman-teman yang lain, ya Syafi'i Ma'arif diapakan? Nggak ada masalah. Haidan Nasir, pimpinan Muhammadiyah, nggak ada masalah. Yang lain-lainnya nggak ada masalah gitu. Di NU-nya apalagi nggak ada masalah, di Muhammadiyahnya nggak ada masalah, di PUI-nya nggak ada masalah, di ini nggak ada masalah. Tapi kenapa cuman FPI yang bermasalah? Kan gitu loh, teman-teman. FPI itu kan cuman kecil, cuman 0, sekian persen dari penduduk Indonesia kan gitu. Justru bermasalah. HTI ya begitu juga gitu loh, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, di seluruh dunia yang namanya HTI itu, Hizbut Tahrir itu diharamkan oleh seluruh negara. Di mana? Di mana coba? Di Mesir. Wah, di semua tempat. Ke Saudi Arabia itu dilarang. HTI itu memang di seluruh dunia dilarang gitu loh, teman-teman. Karena memang dia akan mengglobalisasi negara gitu. Itu yang jadi masalah. Ada pertanyaan lagi kira-kira, teman-teman? Peran lebih pastilah, peran umat Islam ke depan itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sekarang udah mulai enak lah, kita udah nyaman. Semua tinggal kita mengisinya aja bagaimana. Kita ini, teman-teman, harus cerdas. Ada hal lain, teman-teman?
Bapak punten izin bertanya. Ya, Ya, soalnya masih penasaran. Tapi pernah baca Pak, katanya FPI itu kayak gitu karena pengen dakwah yang nahi munkar, sedangkan kalau yang organisasi lain itu nggak ada yang masuk ke ranah dakwah itu. Katanya begitu Pak. Itu gimana Pak? nahi munkar tahu nggak arti nahi munkar itu? Tahu, Pak. Apa itu? Nahi munkar yang dimaksud apa sih? Itu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan, kan, Pak? Oke, pertama, apakah boleh melakukan nahi munkar dengan cara-cara yang tidak baik, teman-teman? Diajarkan nggak oleh Rasul itu? Yang kedua, apakah nahi munkar itu kepada pendapat orang lain yang berbeda? Contoh misalkan, umat Islam kan diharamkan makan babi. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul. Pertanyaannya, kemudian orang Buddha, orang Kristen, itu mereka ada nggak di agama mereka larangan makan babi? Umat Buddha lah yang sudah pasti. Ada nggak larangan? Nggak ada. Ya, Pak. Nggak ada. Boleh nggak kita umat Islam melarang mereka untuk makan daging babi? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena agama mereka nggak melarang. Jadi kita tidak boleh nahi munkar terhadap sesuatu yang memang pendapatnya berbeda gitu loh teman-teman. Coba baca nahi munkar menurut Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin misalkan teman-teman. Tidak boleh nahi munkar itu kepada sesuatu yang memang secara pendapat berbeda. Keyakinan mereka begitu, ya kita tidak boleh nahi munkar pada mereka. Ada beberapa keyakinan yang tidak ya kita tidak boleh gitu loh teman-teman. Tuhan kita Allah, kemudian orang Buddha itu adalah ini ibadahnya begitu, ya tidak boleh kita melarang mereka beribadah seperti itu. Nahi mungkar itu dalam beragama pun sama gitu loh teman-teman. Gitu. Selama dia tidak keluar dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian yang furu'iyahnya berbeda, terus kemudian kita gara-gara masalah furu'iyah berbeda, kemudian kita mengkafirkan, membid'ahkan, ya nggak boleh teman-teman. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi nahi mungkar itu jangan kemudian karena oh pendapat saya begini, Anda berbeda, maka Anda mungkar saya. Waduh kacau. Gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, yang berhak untuk mengeksekusi itu adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu. Tidak boleh oleh orang-orang yang tidak mempunyai tugas itu gitu loh teman-teman. Jadi harus sesuai dengan makomnya masing-masing gitu kan. Ini gara-gara bulan puasa. Padahal bulan puasa itu kan yang wajib siapa teman-teman? Yang wajib puasa siapa? Orang Islam Pak. Orang Islam. Boleh enggak kita melarang orang makan? Nggak boleh, Padahal Pak. Nggak boleh. kalau mereka menghormati ya kita sarankan. Jadi kalau makan ya jangan di jalan, silahkan di rumah. Ada restoran buka, jangan kita tutup, biarkan saja. Wong restoran itu adalah restoran bukan orang Islam kok gitu loh. Kalau dia masak babi ya silahkan saja. Wong karena mereka bukan orang Islam. Itu kan. Yang paling penting bagaimana itu diatur supaya tidak ada ketersinggungan gitu loh. Jadi diaturnya bagaimana? Oh, yang tadi hari biasa dia tidak pakai gordeng. Yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Kan gitu teman-teman. Yang paling penting itu. Yang kesian kan contoh misalkan Islam sendiri itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa kan? Iya kan? Kalau dia lagi dalam perjalanan. Contoh saya misalkan, saya jalan ke Kalimantan, boleh nggak saya nggak puasa? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tahu-tahu di Kalimantan tutup semua makanan. Ayo, gimana saya makan?
restoran. Kan gitu teman-teman. Jadi kita yang penting diatur secara baik gitu. Tapi saya pun karena saya tidak puasa, saya tidak boleh di jalan gitu untuk menghormati itu kan. Wah, dengan gagah perkasa saya datang. Sorry ya, saya musafir, saya makan ya gitu kan. Kan nggak juga gitu. Saya melakukan itu gitu. Di Kalimantan ya, saya bisa dikepruk sama orang-orang Kalimantan di sana gitu kan. Sama juga gitu. Jadi persoalannya pengaturan secara sosial itu yang paling penting gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi jangan kita karena berbeda kemudian kita menyalahkan orang yang berbeda gitu. Jangan. Nahi mungkar itu harus jelas definisinya apa dulu tuh. Itu penting banget teman-teman. Gitu. Itu kan sama aja dengan ideologi takfiri. Ideologi takfiri itu kan begitu teman-teman. Dia mengatakan bahwa selain dia ya salah semua, yang benar adalah saya, kelompoknya. Kan gitu teman. Itu kan berbahaya kan ideologi takfiri itu. Itu sih. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yunita, Soleha, nggak ada pertanyaan? Sudah ya, teman-teman? Oke, makasih ya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.